Oke, ya. Selamat datang, selamat ketemu kembali dengan saya, dengan saya Dian Rizky. Terima kasih Mbak Kuswarti, terima kasih Mbak Nur Aisyah. Walaupun saya belum lihat wajahnya, walaupun saya belum dengar suaranya untuk menyapa saya dan Mbak Kus, nggak apa-apa. Tapi terima kasih sudah hadir di acara Ngobras, yang tentunya ini menjadi acara rutin sebenarnya setiap minggu. Untuk apa? Untuk saling bertukar informasi, saling sharing, saling ngobrol asik tentang bidang atau dunia public speaking. Ya, malam hari ini sebenarnya saya ngambil tema yang cukup mungkin menurut orang kok bahas ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini adalah hal pembahasan yang penting dan selalu saya sampaikan pada saat isi workshop atau dalam sesi workshop. Kenapa begitu? Karena salah satunya adalah kita bicara visual, kita bicara komunikasi itu ada dua, ada verbal dan non-verbal, gitu ya. Jadi ada non-verbalnya apa itu? Yaitu salah satunya adalah gestur atau bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh sendiri itu juga dibagi lagi, gitu. Ada eye contact, ada senyuman, gitu. Nah, salah satunya adalah yaitu gerakan tangan nih seperti yang saya lakukan. Pernah nggak lihat Mbak Pus, pernah lihat nggak kalau misalnya pembicara ya belum bicara tapi dia sikapnya gitu ya eh, kayak orang apa ya bisa berdiri tegap gitu atau ya sering sekali kalau bapak-bapak itu memasukkan tangan ke dalam kantong ya Ya, atau gitu ya atau misal kadang-kadang tanpa disadari sama si bapak atau si ibu speakernya itu adalah dia melakukan misal seperti begini atau balik lagi tangannya ke belakang. ke belakang Tangannya ke belakang satu, yang satu pegang mic. yang satu megang mic gitu. Itu kalau tidak dilatih dan tidak disadari itu punya makna. Nah, kenapa nih gitu ya? Salah satu yang jadi catatan-catatan saya pada saat saya melatih public speaking itu di situ gitu ya. Mbak Aisyah sama saya nggak apa-apa ya manggil Mbak ya sama Mbak Kus. Itu catatan saya sering sekali bicara tentang tangan, gerakan tangan dan eye contact. Nah, apa sih gitu kan? Kenapa sih ini tangan ini punya makna gitu? Karena dia mempertegas apa yang dikeluarkan secara verbal. Contoh. Sekarang enak nggak kalau saya begini ketemu Pak Kus? Enggak lah. Ya, walaupun saya senyum loh ya, walaupun saya senyum sering, walaupun saya Iya, senyum, atau tangan dimasukkan ke kantong, ya kan? Atau pernah nggak lihat orang kalau ngomong terus garuk-garuk, iya, garuk-garuk kepala atau iya. garuk-garuk hidung gitu, ya kan? Iya. Nah itu ada Pada makna. kepalanya nggak gatel lagi Padahal Mbak nggak gitu. gatel, padahal ya. Ya kan? Tapi sering dan itu tanpa disadari gitu ya. Kalau tidak dilatih atau tidak disadari itu akan bukan lost control ya, artinya nggak kekontrol gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau jadi pembicara atau kita setidaknya bukan pembicara secara umum tapi kita membiasakan menjadi komunikator atau berkomunikasi yang baik dengan orang, tentunya tangan ini dikontrol gitu. Ya, tangan ini dikontrol supaya apa? Ya tadi supaya hal-hal yang tidak atau makna yang ada dalam kita bicara itu sampai ke orang lebih tegas lagi. Nah, sekarang saya mau bandingkan dulu. Kalau saya begini dengan saya begini, enak mana? Enak begini. Enak begini. Artinya apa? Iya. Coba Mbak Kus. Kalau menurut Mbak Artinya Kus, menurut saya pribadi mm-mm, kalau tangan begini terbuka kayaknya. iya, Jadi jadi ilmu yang punya kita itu bisa sampai ke orang yang mendengarkan. Itu iya, bisa bisa menerima, dari terima. Tapi kalau betul. misalnya kalau garuk-garuk kepala itu kayaknya orang ada rasanya kayak kayak ketakutan, kayak nggak pede, kayak apa ya, bener nggak ya?
Ya, biasanya orang garuk-garuk kepala itu sebenarnya dia lagi grogi, mencerminkan dia grogi atau ada sesuatu yang sedang dia pikirkan, tapi belum kebuka gitu. Dia bingung untuk Oh, melakukannya gitu, mengucapkannya. Nah, kalau tangan di dalam kantong gampang. biasanya ada sesuatu yang ya bisa juga grogi, bisa juga ditutupi. Nah, biasanya menutupi groginya ya, gitu, biasanya, gitu. Tetapi juga apa sih sebenarnya hal-hal seperti itu misalnya yang terkait dengan misal kayak begini, gitu ya. Kan kalau kalau begini tuh kayak orang yang arogan ya. Kalau menurut saya arogan, ya seakan-akan menutup diri. Jadi apapun yang terkait dengan memasukkan, kemudian itu sepertinya makna yang ditangkap kita adalah orang ini tidak terbuka. Beda dengan kalau saya, halo Mbak Kus, ya, halo Mbak Berarti Kus. ini Mbak, eh, berarti ini Mbak Dian ya. Kalau kita mempelajari itu, kita bisa membaca gestur tubuh orang ya. Iya, bukan kita gini, kalau kita belajar public speaking gitu ya, kita belajar public speaking otomatis gitu. Kalau kita mau jadi ya speaker speaker yang baik gitu, otomatis kita akan mengontrol dan kita tanpa kita sadari kita pun akan maaf ya tanda kutip saya bilang itu kita mengontrol oh orang ini kurang baik sebenarnya gitu. Tapi bukan artinya kita menjas gitu, enggak, tetapi Iya. untuk kita sendiri, oh jangan seperti itu gitu. Nah kayak saya kemarin ada cerita begini, menarik nih. Saya diundang gitu ya, halal bihalal, komunitas baru yang saya belum pernah datang. Kemudian saya duduk di situ, salah satu pengurusnya, ketua pengurusnya itu tahu kalau saya itu coach atau pelatih public speaking. Beliau tahu karena dari status-status saya gitu. Saya Mm-mm. nggak tahu, saya datang sebagai tamu. Di awal saya duduk dengan manisnya gitu ya, disiapkan makanan apa, saya oke aja gitu ya. Orang saya diundang sebagai tamu untuk ya halal bihalal gitu. Kemudian tiba-tiba si ketua ini gitu, dia merangkap sebagai MC, memberikan kesempatan pada satu bapak gitu, ya ustadz lah gitu ya. Tapi mungkin ustadz kalau dipanggil sama bapak dan ibu yang lain sih ustadz gitu. Saya nggak kenal. Kemudian pada saat itu selesai gitu. Pada saat beliau selesai, si ustadz ini selesai, tiba-tiba MC-nya memanggil saya gitu ya, untuk bicara gitu. Saya terus terang kalau saya bukan speaker gitu ya, saya mungkin kaget gitu. Tapi buat saya bukan itu poinnya. Poinnya adalah begini. Saya ngomong nih gitu ya, saya ngomong yang tadinya beku gitu ya, suasananya dingin, saya ngomong dan bapak dan ibu-ibunya pada ketawa gitu. Bisa sampai ketawa Mm-mm. padahal saya terus terang gitu. Kalau apakah Mbak Dian itu kalau misalnya dadakan ada gugupnya? Ya ada gitu ya. Iya. Ada Mbak, jujur ada, tapi saya punya trik gitu supaya saya tidak gugup seperti apa. Nah, akhirnya saya bicara sampai selesai. Pada saat saya selesai yang lain kan nggak tahu gitu, karena ini komunitas baru buat saya. Mereka nggak tahu kalau saya seorang coach public speaking gitu, dan saya adalah speaker profesional gitu. Nah, pada saat di situ beliau ibu-ibu itu ngomong ke saya dan salah satunya perwakilannya ngomong gini, Mbak Dian atau Mbak Dian ini pembicara ya, trainer ya gitu. Terus saya tanya, kenapa? Gitu, ada apa? Ada yang salah dengan saya? Enggak, kelihatan dari gayanya. Dari gaya yang mana? Gitu kan saya tanya, dari gaya yang mana? Pakai gerakan tangan. Gitu. Jadi di situ saya langsung gini, oh gitu ya. Iya, kenapa Bapak dan Ibu yang lain itu semangat? Karena ada bahasa tubuhnya Mbak Dian pakai tangan, ya, itu bikin semuanya tuh semangat. Jadi ini loh, apa gerakan tangan ini yang mungkin orang alfa ya, selama ini belajar public speaking ngomong doang gitu ya. Oh, yang penting gue bisa ngomong, yang penting aku bisa ngomong, aku nggak grogi, aku pede, gitu. Ya sudah, dan banyak juga alumni saya di workshop gitu ya, dari workshop mastery, itu juga begitu gitu. Saya selalu bilang visual itu penting, lebih penting dari verbalnya sebenarnya. Menurut menurut
Merhadian ya, tapi apakah itu apakah semua, karena apa yang kita ucapkan penting, tapi penting lagi itu visualnya, termasuk gestur, termasuk body language gitu. Jadi itu yang akhirnya saya buat tema di hari ini karena itu gitu, karena saya datang ke salah satu acara dan saya bicara gitu, ternyata ada yang ada yang memperhatikan cara bicara saya. Bagaimana saya bicara gitu tanpa gugup, kemudian gestur saya atau body language saya itu juga berbicara. Dan alhamdulillah di acara itu jadi ibaratnya ya, jadi semangat, jadi hidup gitu ya, dengan adanya ya salah satunya pembicaraan dari saya tadi, sharing dari saya. Itu. Jadi ini Mbak Kus, salah satu latar belakangnya. Ya. Coba deh, kalau saya tanya, misal saya begini aja, artinya apa? Oke. Oke. Terus dengan senyuman. Siap. Saya belum ngomong loh ya. Gimana Bapak dan Ibu? Iya. Paham ya? Iya. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kemarin saya di posisi ini. Kemudian alhamdulillah setahap demi setahap saya berproses dan saya sudah di posisi ini. Enak nggak? Dengan saya misal, Bapak dan Ibu kemarin saya posisinya rendah. Sekarang alhamdulillah di posisi yang lebih tinggi. Enak mana? Enak yang ada visualnya kan? Ya kan? Iya. Gitu. Ini Terus, kalau nggak, kadang ada juga yang nggak pakai tangan, tapi cuman kepala yang geleng-geleng, yang kayak gestur tubuh yang ini ada juga sih teman saya yang bicara kalau ngobrol itu kayaknya geleng-geleng kepalanya, tapi tangannya tuh beneran kita tuh menangkap tuh dari gelengan kepalanya gitu buat dia. iya, iya kan Ada juga gerakan sih. kepala, eye contact, Iya. senyum. Senyum aja itu juga jadi nih, Mm-mm. selain dia memberikan energi positif, senyum itu juga membuat audiens itu merasa diterima loh, diperhatikan. Gerakan tangan saya begini, walaupun saya online ya, gerakan tangan saya seperti ini artinya saya sebagai speaker, saya memberikan keterbukaan, saya terbuka terhadap apa yang mau saya sampaikan ke audiens. Dan audiens secara tidak sadar mungkin adalah dia menangkap juga keterbukaan saya, oh oke, saya ingin berinteraksi dengan speakernya. Beda kalau saya begini nih, bagus, gitu kan? Bagus, gimana kabarnya? Kaku. Aku, Kaku banget gitu. tapi sering nggak nemuin kayak begitu? Sering. Sering ya, gitu. Saya sering banget. Saya termasuk pembelajar, tipe pembelajar, dan saya sering sekali ikut baik webinar, seminar online, seminar offline ya, artinya workshop. Saya tuh seneng gitu. Dan karena saya bukannya yang sok atau profesional atau apa, saya kadang gemes gitu loh. Ini padahal dia materinya sudah bagus gitu ya, tapi kenapa nggak coba berlatih akan lebih bagus lagi, akan lebih mantep lagi gitu menurut saya kalau diasah gesturnya. Sederhana gitu, sederhana. Senyum, kayak senyum. Saya sering sekali coba senyum, ada rumusnya senyum. Gitu ya, rumusnya senyum. Tapi ya itu ya, mungkin kalau di mastery saya agak gitu ya, agak tegas bahwa itu penting. Tapi semua kembali ke orangnya masing-masing. Nah, makanya kalau mau jadi ibaratnya punya dreams untuk menjadi speaker, latihlah, karena pada saat menjadi profesional speaker itu ada harganya. Ada harganya, bukan nggak ada harganya. Gitu ya. Oke. Saya walaupun online, tangan saya gerak ya, kaki enggak. Kaki enggak. Iya. Jadi, nah salah satu yang dipelajari di workshop public speaking mastery saya adalah itu juga. Jadi kayak begini nih, ya. Kalau saya begini, dengan saya begini ngomong,
Itu menurut Mbak Agus enak mana? Enak yang begini aja. Enak begini. Jadi kalau di presentasi atau ngomong itu boleh begini, asal jangan ngepel begini. Kenapa ngepel begini juga menunjukkan kekhawatiran, ya kekhawatiran, terus ada sesuatu yang ditutupi itu sama. Tapi kalau begini itu masih menunjukkan keterbukaan dan siap untuk melakukan sesuatu untuk mempertegas. Begini juga nggak apa-apa. Cuman jangan di bawah, kalau begini ya jangan di bawah. Jadi harus memang dia sejajar dengan di atas perut, di dada bilangnya. Jadi kalau belajar pun misal ya mau interaksi dengan audiens ya begini, terbuka ya begini gitu. Jadi bukan di bawah. Di bawah juga artinya itu juga kurang baik. Jadi biasakan begini. Ayo bagus, coba deh. Yuk, Mbak Aisyah, saya nggak tahu, pengen lihat wajahnya ya. Mungkin bisa, kalaupun ditutup. Materinya apa? Naskah apa? Ya, coba, bagus, coba tangannya begini dulu. Ya, Ya, oke. Selamat malam, Mbak Dian. Coba. malam Mbak Dian, Nah, apa kabar? oke. Kalau masalah ngobrol sama orang, saya sudah terbiasa, Mbak Dian. Kan saya pedagang, saya kan jualan, sering ngobrol sama orang, sama pembeli. Ya biasa pakai pakai mata, kita pakai senyum, kadang juga pakai gestur kepala dan juga tangan juga. Jadi kayaknya kalau ngobrol sama satu orang udah biasa, soalnya kan kita jualan. Cuman kalau misalnya saya tampil di depan audiens, saya belum bisa membayang Oke, dibayangkan, apakah saya dibayangkan. berani. Nah, itu kuncinya. Kalau mau belajar public speaking itu harus dirubah dulu nih, gitu, mindsetnya. Bukan Mindsetnya. Oh dipertanyakannya iya, gini, bukan pertanyaannya apakah saya berani, bukan pertanyaan. Sebenarnya dirubahnya adalah saya yakin saya bisa. Itu dulu gitu. oh iya, iya. Karena kalau berkutatnya di apakah saya bisa, pertanyaan itu bisa iya bisa enggak. Tapi kalau saya rubah mindset saya bahwa saya bisa, dan jadinya saya pasti bisa gitu ya, kayak lagu ya. Tapi kenyataannya memang begitu gitu. Kalau belajar public speaking apapun lah, belajar apapun terkhusus public speaking, kalau sudah bertanya kepada saya, Mbak, apakah bisa? Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Mungkin Mbak Kus pernah tahu ya, saya pernah di Ngobras, saya pernah sampaikan bahwa salah satu kita belajar public speaking itu yang memperkuat kita menjadi speaker yang baik adalah satu niat yang kuat. Iya enggak? Niatnya Ya, harus kuat nih, mau ngapain? Belajar belajar public speaking ini mau ngapain? Oh ya, oke, saya mau jadi misal, saya mau jadi pedagang yang plus bisa menyampaikan dagangannya dengan baik dan bisa misal ya ingin lebih mengembangkan gitu kan usaha saya di bidang-bidang yang lain. Nah, mengembangkan usaha itu menurut saya butuh kemampuan komunikasi yang baik nih. Nah, di situ goalsnya udah jelas tuh. Saya pengen ya, apa, niatnya mau ya. ngapain, itu yang dikuatkan. Itu. Ada Jadi tujuannya mau kemana gitu ya. betul. Karena kalau sudah ada tujuannya mau kemana, itu jadi kita belajarnya walaupun ada misal, ada tantangan, wah grogi yang apa, itu bisa dikalahkan gitu. Seniat, tekadnya harus kuat. Jadi apa? Jangan bertanya, tapi ditekatkan. Saya bisa next bikin target. Misal saya belajar sama Mbak Dian, oke, walaupun saya belum ikut public speaking workshop public speaking mastery-nya, oke, dengan pertemuan misal selama 3 bulan terus menerus dan saya berlatih secara online sama Mbak Dian, berarti saya bisa nih lebih baik, gitu. Jadi Insya jangan Allah. ditanya. Kalau ditanya itu saya selalu mulai pembelajaran di public speaking adalah motivasi awal belajar itu untuk apa? Karena belajar public speaking itu sebenarnya kalau benar-benar mau mendalami itu bukan eh, harga murah ya. Jadi ada nilai investasinya. Kan sayang kalau udah
belajar kalau udah bayar kemudian nggak diterapin, bener-bener sayang gitu. Dan sepengetahuan saya masuk komunitas speaker profesional ya. Jadi coach public speaking juga. Jarang sekali, saya bukan menomorsatukan saya nih kayak jualan kecap, enggak ya. Tapi jarang sekali coach-coach itu yang memaintain alumninya. Jarang. Kalau saya pikir gini, harus memaintain apa, harus bikin komunitas apa, karena tadi banyak hal yang kita terkadang setelah melakukannya menjadi speaker step by step itu ada sesuatu yang kurang dan perlu didiskusikan. Saya nyapa dulu ya Mbak Sylvia, Masya Allah. Halo Mbak Sylvia. Mbak Halo, Sylvia, Assalamualaikum Mbak. ya Allah kangennya saya sama Mbak Sylvia suaranya. Maaf, ini saya lagi di jalan Mbak, dari Padang. Saya beli bunga, beli tanaman. Masya Allah, apa kabarnya? Mbak, kabarnya? Sehat. Ya Allah, sampai keuangan Mbak, sampai suaranya sampai antara iya dan tidak. Minal aidin wal faizin ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Dian. Nggak apa-apa weh, sambil di jalan sambil dengerin suara saya lagi ya. Ya Allah. Iya. Iya, oke ya, kita nggak apa-apa ya, Mbak Silvi, kita sambil ngobrol aja ya. Kita ngobrolin tentang gerakan tangan nih, Mbak Silvi. Ya Oke Mbak. ya. Karena beberapa waktu yang lalu pun Mbak Silvi mungkin belum dapat materi ini, ya. Gitu. Ya, belum kayaknya. Ya, oke. Nah, ini kalau kayak begini apa artinya? Bagus. Oke. Oke. Kalau begini juga oke. Ya, oke Nah, juga. oke, tapi ada perbedaan makna nggak antara ini dengan ini kira-kira? Ayo. Apa? Mana yang suka yang makainya aja mungkin ya Mbak? Benar sih, benar. Jadi kalau oke seperti ini, biasanya suasana lebih rileks pertama. Ya. Terus kedua, ada sesuatu yang melatar belakangi. Misal ada pembicaraan, oke. Jadi tapi suasananya lebih rileks. Nah, kalau seperti ini, jempol seperti ini, itu persetujuan, penegasan persetujuan. Ya. Kayaknya Ya? lebih ya. Ya, sama ya kayaknya ya, gitu ya. Tapi kalau ditelusuri lagi, ini dengan ini, itu beda. Beda Ya. tipis. Oh, beda ya. Beda. Nah, Beda walaupun artinya sama ya. ya. Iya, Mbak, beda. Ya kan? Kalau enggak, aduh kedengeran suaranya Mbak Aisyah ya. Nah ya, Mbak, maaf Mbak, Iya, tadi lagi Mbak sholat Isya. Oh, Masya Mbak. Allah, oke. Nah, iya, maka dari itu saya tadi latar belakangnya sudah saya sampaikan ya. Jadi kadang-kadang kita lupa nih bahwa tangan kita punya makna. Gitu. Ya, tadi seperti saya bilang, dulu saya di sini. Saya dulu orang yang notabene kemampuan saya masih rendah. Kemudian saya berproses, bertahap demi tahap saya sekarang ada di posisi ini. Artinya apa nih maknanya? Ada Ayo peningkatan. maknanya. Naik Kira-kira. tangga, Kenapa? naik tangga. Naik tangga. Ada pencapaian, ya enggak? Ya. Tahapan ya. Ada Iya. tahapan ya, Mbak ya. Betul. Artinya dari yang segini sampai segini beda enggak? Beda kan? Coba kalau misalnya saya ngomong tanpa tangan nih. Dulu saya punya kemampuan yang rendah. Kemudian sekarang saya berproses sampai di titik ini. Kira-kira bisa ngebayangin nggak titiknya di mana? Nggak terlihat gambar kalau cuma ucapan. Lebih enak mana kalau saya dulu saya di sini, kemudian saya berproses, saya sudah di titik ini. Kalau Kira-kira ada tangan yang bergerak, kita seperti melihat gambar, Mbak. oke. Di pikiran tuh seperti melihat gambar, kayak ada gambarnya. Ya. Jadi lebih enak pakai tangan. Ya kan? Nah, ini yang dilatih. Tadi ya,
Saya kalau berapa kali ikut kelas saya itu pasti memperhatikan gerakan tangan saya. Memperhatikan gerakan tangan saya. Coba, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Beda nggak dengan Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya bersama saya di sini. Beda jauh. Enak mana? Enak Enak dilihatnya. yang pakai tangan. Enak Pakai pakai gerak. tangan. Iya. Kalau gerakan tangan itu sepertinya kayak menguasai audien ya. Begini, sebenarnya kata-kata menguasai bisa, ya, tetapi sebenarnya adalah arti yang lebih tepat adalah menerima, Oh, iya. membersamai audiens, gitu. Membersamai. Iya, terkadang kita speaker itu lupa bahwa nih audiens itu penting buat kita. Loh, sekarang kita ngomong kalau nggak ada audiensnya siapa yang mau dengerin? Ya. Gitu. Terkadang ngomong terus gitu ya, pokoknya menyelesaikan tugas gitu kan. Nih, kayak saya ngomong terus, apa artinya? Bisa ditangkap nggak? Terus, Izinnya Mbak, berarti di situ kita audiens itu gimana ya? Ikut berperan serta ya di dalamnya. Kita dengan audiens seperti itu ya Mbak ya. ya. Jadi Kita ikut sertakan gimana ya? Dalam kita berbicara audiens itu ikut gimana ya? Menyimak, tidak hanya menyimak ya. Apa yang kita sampaikan seperti itu ya Mbak ya. betul. Jadi Karena tadi memang ya saya pun saya sering ya Mbak Mm-mm. ditunjuk jadi MC, cuma memang MC-nya hanya misalnya mini loka karya seperti itu, misalnya pembacaan doa seperti itu sih Mbak. Cuma memang saya ya saya sebetulnya nggak bisa sebetulnya, cuma ya saya harus bisa itu sih Mbak. Waktu kemarin itu diunjuk seperti itu ya Mbak ya, dalam waktu mini loka karya lah istilahnya di puskesmas seperti itu. Cuma memang Oh. saya nggak pernah tampil ya Mbak. Cuma siapa yang mau saya gitu aja, nggak pernah tampil sama, cuma percaya diri aja udah gitu. Dan saya pun mempersiapkan diri saya untuk tampil seperti itu sih Mbak. Kalau saya kemarin itu yang diunjuk, siapa yang mau saya, nggak ada yang mau, ya udah saya aja gitu. Cuma Sebenarnya ya. saya modalnya Mbak ya percaya diri, kemudian saya buat satu lembar ya Mbak ya, apa-apa nanti yang mau disampaikan, itu sih modal saya, cuma percaya diri dan buat satu lembar catatan apa-apa saja yang nanti yang mau disampaikan seperti itu. Cuma hanya seperti itu aja sih modal saya kemarin gitu. Ya, sebenarnya begini, sudah punya modal keberanian, percaya diri itu sudah baik. Iya, Kenapa? cuma Karena yang jadi persoalan selama ini, orang untuk menjadi speaker yang baik itu diawali oleh ketidakpercayadirian. iya betul Gitu. sih Mbak. Jadi kalau orang sudah punya percaya diri yang baik untuk tampil, itu sebenarnya sudah punya modal 1 poin. Gitu. Ya. Kemudian apalagi nih? Ya, yang perlu diperhatikan adalah selain kita punya percaya diri, kita punya materi yang baik. Iya betul Mbak. Itu. Materi itu. Iya, Ya. karena saya sudah merasakan ya Mbak ya. Misalnya saya pernah diunjuk ya penyampaian materi, saya nggak ada materi ya. Jadi materinya mengenai kanker serviks. Jadi materinya apa yang mau disampaikan gitu. Akhirnya saya cari materinya, saya ambil yang hal-hal yang penting, saya sampaikan hal yang penting. Nanti kalau memang audiensnya yang bertanya, saya ini kan gimana ya, lebih saya perluas nanti apa nanti yang akan ditanya sama dengan audiens. Pernah kemarin seperti itu sih Mbak. Coba Anda seperti penyuluhan sih Mbak sama saya, cuma materinya tidak ada, harinya saya ngambil materi sendiri. Contohnya kanker serviks seperti itu Ya. kepada masyarakat. Saya diunjuk kemarin cuma enggak ya udah deh saya aja deh gitu. Teman-teman nggak ada yang mau gitu loh Mbak, nggak ada yang mau. Udah Jadi punya modal 2 kan. Terus sekarang iya materi, pertanyaan kan saya gini. harus menguasai materi memang. Materi itu Betul. harus saya kuasai gitu. Betul. Jadi Uh-uh. jadi gini, kalau misal dikasih kesempatan untuk bicara nih, ya, Iya, yang langkah pertama adalah tanyakan apakah pihak yang menunjuk itu sudah ada tema atau belum. iya Kalau betul. misalnya belum, apakah sepenuhnya diserahkan pada kita atau didiskusikan?
gitu ya. Jadi kalau misalnya oke, Bu Dian misal ya, Bu Dian atau Mbak Dian, saya serahkan temanya terserah Mbak Dian apa saja. Itu lebih enak sebenarnya. Kenapa? Artinya saya bisa memilih materi mana yang saya kuasai. Nah, catatan saya dan saran saya kepada semua yang belajar public speaking, kalau bisa ambil materi yang memang benar-benar dikuasai. Kalau belum, kalau cukup waktu untuk mengeksplor materi tersebut, monggo silakan ambil. Tapi kalau enggak, jangan. Kenapa? Nanti buat kita sendiri yang akan, kalau saya bilang bukan bumerang ya, lebih kepada kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di acara itu. Gitu. Jadi ambil materi yang memang kita paling kuasai. Apa ya? Tadi kayak kanker serviks, mungkin itu yang dikuasai sama Mbak Aisyah ya. Ya sudah Iya, itu Mbak. saja. Nah, itu tadi udah punya modal. Modal tadi PD, ya kan? Sayanya sudah. Kemudian 2 yaitu materinya. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan yang ketiga, perhatikan ya, kalau perhatikan saya pakai tangan. Yang ketiga adalah bicaranya tentang delivery atau penyampaiannya. Banyak orang sudah terkenal, banyak orang yang sama aja, artinya gini, banyak trainer dengan materi, misal materi parenting, misal tentang toxic parent. Banyak sekali orang, teman saya psikolog-psikolog juga ambil itu, materi itu. Kemudian sama nih, kita sama-sama dari psikolog. Kemudian materinya sama enggak? Sama, toxic parent. Nah, yang membedakan apa sebenarnya? Delivery-nya atau cara menyampaikannya. Gitu. Nah, inilah bedanya orang yang punya kemampuan public speaking dengan yang tidak atau yang belum. Gitu. Berarti izin ya Mbak ya. Kalau Mm-mm. misalnya ya, memang sih kadang-kadang gini ya Mbak ya. Tiba-tiba tugas itu diserahkan gitu. Kamu harus maju dengan tema yang seperti ini gitu. Sementara kan Mbak, kayak kemarin lah seperti kanker serviks. Hari inilah, misalnya jam 8 lah itu kan ada pertemuan. Tiba-tiba saya diunjuk untuk penyampaian misalnya kanker serviks. Sementara saya belum sepenuhnya menguasai apa-apa sih isi-isi dari materi yang perlu disampaikan seperti itu. Sering tiba-tiba seperti itu loh Mbak di tempat kerja saya. Coba kamu aja yang menyampaikan itu tiba-tiba gitu. Jadi memang sih persiapan kalau saya Mbak, saya itu kalau tampil itu saya butuh persiapan. Kalau saya Betul. ya, persiapan terutama ya tadi ya, kepercayaan diri, kemudian materi itu bagaimana saya harus berlatih dulu di rumah, bagaimana cara penyampaian saya itu yang baik, yang mudah dipahami oleh audiens, seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba saya diunjuk, kamu langsung gitu, saya nggak ada persiapan gitu loh Mbak. Jadi kalau saya ingin tampil, saya itu butuh persiapan yang matang gitu loh Mbak. Nggak bisa saya langsung diunjuk, hari ini diunjuk, nanti disampaikan materi sama audiens. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Misalnya besok ada acara, hari kemarin saya diunjuk, itu saya mampu karena saya harus berlatih dulu seperti itu. Karena memang nggak ada, misalnya saya nggak pernah belajar ya Mbak ya, nggak pernah belajar bagaimana kita jadi MC gitu, bagaimana kita menyampaikan yang materi yang baik gitu. Saya memang nggak pernah belajar, cuma ya pede dan ada persiapan dan materi itu saya kuasai gitu loh Mbak. Iya. Kayak saya kerjaan itu tiba-tiba datang seperti itu gitu ya kan. Iya. Persiapan kita tidak ada dan itu memang kadang-kadang saya sangat kesal seperti itu. Jadi kita menyampaikan materi itu gimana ya? Jadi ngambang gitu loh Mbak ya, berbelit-belit gitu loh. Kadang Oke. sering seperti itu. Nah, sekarang gini, memang Iya, idealnya seorang pembicara itu butuh persiapan untuk betul Mbak. mengkonsepkan materi yang akan Hmm, disampaikan. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba? Nah, iya, biasanya apa yang saya lakukan? Biasanya saya tetap oret-oret. Saya bikin konsep, tapi tidak perlu gini, tidak perlu panjang. Kenapa? Tanya, batas waktu saya berapa lama? Oke, misal 1 jam. Nah, apa yang paling saya kuasai tentang kanker serviks? Bikin poinnya. Misal, contoh. Oh iya, yang paling real untuk pembukanya adalah bagaimana bahaya atau ditemukan fakta-fakta bahwa kanker serviks ini adalah penyebab kematian bagi seorang wanita.
Itu ya, itu poinnya. Kemudian apa yang mau kita bahas? Berarti apa nih penyebabnya? Yang menurut saya nggak perlu terlalu dalam, tapi bisa disampaikan bahwa kanker serviks ini di pendahuluan adalah menjadi penyakit atau sesuatu yang menjadi penyebab kematian gitu. Kemudian ditutup. Jadi kalau misalnya waktunya dadakan, menurut saya saran saya tidak perlu eksplor terlalu dalam. Dan kenapa? Karena tuntutan eksplor terlalu dalam itu membuat kita nanti gugup dan kacau. Biasanya Iya, jadi Mbak. lompat-lompat, iya nggak? Lompat-lompat. Iya. Terus Mbak, Mm-mm. ada pertanyaan nanti audiens yang tidak bisa, memang kan itu kan pertanyaan harus kita jawab, biasanya jawabannya itu nggak mengada-ngada gitu. Itulah kalau memang dadakan ya Mbak ya, pertanyaan itu nanti dilemparkan. Ini pernah sekali seperti itu ya kan? Iya. Pertanyaannya diangkat, saya itu dokter, saya bukan dokter, saya bilang saya itu medis, saya bilang saya bukan seorang dokter, saya bilang. Jadi pertanyaannya itu melebihi dari apa yang sudah saya di luar ini Jadi gitu gini, kan. gini Mbak Aisyah, biasanya begini, kita sebagai pembicara itu ada sikap yang salah satunya adalah jujur kepada audiens, ya. Jadi Iya, kita Mbak, pembicara ini kita harus jujur. Jujurnya kenapa? Apa yang harus kita jujuri? Contoh, posisi saya, kapasitas saya adalah seorang perawat, misal, atau saya Iya, tenaga medis, tapi bukan dokter. Kemudian saya memberikan materi dari kapasitas saya sebagai tenaga medis yang bukan dokter. Kemudian ada pertanyaan dari audiens, Bu, ini kenapa ya? Gitu kan? Atau yang di luar kapasitas kita harus jujur. Ibu, Bapak, mohon maaf, kali ini saya memberikan materi sesuai dengan kapasitas saya sebagai tenaga medis yang bukan dokter. Artinya, nanti mungkin saja ada waktu-waktu tertentu yang akan dibahas lagi oleh seorang dokter lebih dalam. Jadi sampaikan keterbatasan kita, gitu ya. Jadi bukan, Pak, saya bukan dokter nih, nggak gitu ya. Jadi memang Iya. harus ada kata-kata yang, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya memberikan materi ini dengan kapasitas saya sebagai apa. Gitu. Jadi kita tetap sebagai speaker itu ada nilainya, ada harganya. Dan ini kunci seorang speaker ini ya, selalu saya sampaikan fokusnya adalah bahwa kita adalah center. Pada saat kita bicara, kita adalah center dan pusat perhatian. Nah, pada hakikatnya kan gini, orang datang, orang mendengarkan saya sebagai speaker adalah ingin tahu sesuatu, iya nggak? Ingin dapat sesuatu. Coba deh, kayak Mbak Kus, Mbak Aisyah. Halo Mbak Salmiwati. Ya Allah, saya sapa dulu ya. Minal aidin wal faizin Mbak Salmiwati. Belum dibuka. Belum dibuka suaranya. Lagi batuk Mbak Dian. Masya Allah, sehat. Nanti sehat lagi, insya Allah. Ya, makasih ya sudah datang ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Aisyah nih. Iya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, balik lagi tadi ke Mbak Aisyah. Tadi kita bicara tentang apa ya? Saya jadi lupa. Saya jawab saya sapa Mbak Salmiwati. Nah, ini salah satu juga nih keterbukaan, kejujuran bahwa saya lupa. Gitu ya. Saya lagi bahas apa tadi? Kalau saya nggak salah, tadi bicara tentang kapasitas ya. Kapasitas. Gitu. Kapasitas saya. Artinya memang kalau misalnya saya belum bisa menjawab, saya harus jujur. Gitu. Nah, kalau nggak ada, kalau misalnya jawaban saya ada yang kurang, mungkin bisa ditanyakan lagi ya Mbak Aisyah ya ke saya ya. Gitu. Oke? Oke, Nah, ini Mbak. oke. Makasih ya Mbak ya. Ntar nih, saya lagi ngomongin gerakan tangan. Bagus, dari mulai. Ya. Ada nggak sesuatu yang membuat Mbak Kus melihat saya tanpa gerakan tangan? Berarti gerakan tangan terus kayaknya ya. Aku melihat aja mendengarkan juga seneng. Jadi kayak terpana. Ikut terpana. Iya. Coba deh, Aku nanti pengen juga gitu ntar. dilatih ya, Mudah-mudahan saya Coba bisa. sekarang gini.
Sekarang biasakan kalau kita bicara walaupun kita online itu kan cuman close up nih ibaratnya dari kepala sampai istilahnya sampai atas perut lah ya, close up lah segini. Coba biasakan, kita nggak Setengah badan. offline ya, tapi biasakan tangan kita itu ada di posisi ini. Coba deh, biasakan. Ya, memang kalau posisinya teman-teman semua mungkin bukan bicara, tapi coba kita berlatih gitu ya. Sambil kita ngomong, tangan kita di sini posisinya dulu. Jadi nggak biasa di sini, karena kalau sudah biasa di sini apapun gitu, ini akan jadi seperti ini terus gitu. Ya, coba lebih rileks, angkat tangannya, coba deh ikutin ya, yang walaupun off cam, coba ikutin saya begini. Halo teman-teman, selamat malam. Coba dibiasakan ininya ada di posisi Teman-teman. ini. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya tangan ini nggak di bawah. Posisinya tangan ini coba perhatikan. Saya kalau ngomong walaupun online pasti begini, nggak pegang ini depan saya ini ada meja loh. Tapi saya nggak pegang meja saya. Nah, kenapa begitu? Ini ada makna. Tadi saya Mbak harus ya Dian, gimana? maaf Mbak Dian, Mm-mm. sinyal di Gimana Mbakku suaranya putus-putus di saya. tempat saya kurang. Dian, Ya kayaknya sinyalnya Mbakku kurang ini ya. Oke, didengarkan saja nanti ya. Jadi ini tangan ini, kalau yang lain Mbak Samiwati dengar ya, Mbak Isa dengar ya, bisa lihat saya Benar, ya. Mbak, benar, Oke, ya. dibiasakan kalau Mbak Aisyah juga mau berlatih, ini pakai gerakan tangan, karena gerakan tangan selain senyuman, eye contact, gerakan kepala, tangan ini punya makna yang luar biasa. Ya, jadi dibiasakan. Kenapa begitu? Jangan sampai tadi kita ngomong tapi tangan kita tegak. Tangan kita begini. Tangan kita masukin ke kantong, ya kan? Atau kadang-kadang ya tadi ngepal. Ngepalnya tapi begini. Ya. Jadi tolong kita berlatih. Berlatihnya apa? Caranya mudah kok. Caranya posisi tangan ini ada di sini, di atas ini loh. Kalau misalnya mau seperti ini pun harus di atas perut, jadi di dada. Ya, begini. Bukan begini Izin ya. bertanya, izin bertanya ya Mbak ya. Iya, Jadi kalau misalnya ya Mbak, MC berarti MC beda ya Mbak, gerak kalau kita menjadi MC pasti berbeda ya gerakan dari tubuh kita dengan menyampaikan suatu materi ya Mbak ya. iya, Gerakan tubuh kita itu kan pasti berbeda. MC lebih gimana ya? iya. Lebih tekanan suara juga ya. Tapi Saya kalau izin, MC mohon maaf saya beda izin ya Mbak? minum ya, sambil dengerin saya izin minum. Iya ya. Oke, Mbak Aisyah, terus. Maaf. Jadi Mbak, kalau jadi MC atau kita menyampaikan suatu materi itu berbeda ya bahasa gerakan tubuh kita seperti itu ya Mbak ya. Ada perbedaan ya Mbak ya. MC sendiri itu secara garis besar itu ada 3. Jadi MC formal, semi formal, dan non formal. Ya, kalau formal otomatis nggak boleh banyak gerakan. Kalau formal benar-benar baku. Jadi ibaratnya kalau pakai suaranya pun suara di not do gitu ya, cuma Iya. do. Jadi rendah, nada rendah dan tidak boleh improvisasi. Jadi formal itu bukan hanya kita verbal voice-nya aja yang tidak boleh improvisasi, tetapi bahasa tubuh kita juga tidak boleh banyak improvisasi. Jadi biasanya kalau formal ya formal, gitu ya. Formal walaupun dia pakai mic yang tidak dipegang gitu ya, itu juga dia tetap gerakan badannya tidak banyak. Itu formal. Nah, kalau semi formal biasanya boleh improve tapi tidak juga berlebihan.
Karena apa? Perpaduan antara formal dan non formal biasanya semi formal. Tapi kalau untuk intonasi atau bicara verbal dan voice-nya itu bisa improve, ya. Kalau semi formal. Nah, yang enak yang bisa improve itu adalah non formal. Non formal itu sama, hampir sama dengan seorang pembicara, hampir sama. Dia bisa explore. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya? Jadi ini bisa gerak. Ekspresinya bisa lebih dikembangkan. Senyumnya bisa dikembangkan. Ya. Jadi MC mana dulu nih? Mbak Aisyah biasanya jadi MC apa nih? Walaupun Ya, jadi MC, tetap catatannya kalau kita bicara body language itu yang tidak bisa dihindarkan adalah apa? Satu, eye contact, dua, senyum. Mau formal, mau semi formal, mau non formal, ini dua hal yang tidak bisa di-delete. Ya. Ya, karena ini bahasa tubuh yang menerima audiens dengan apa adanya. Ya kan enggak nih, kan kalau formal kan otomatis kita nggak boleh banyak gerakan. Tapi masa kita iya nggak bisa betul lihat Mbak. audiens? Kalau dia Kan? formal, ya nggak Jadi banyak gerakan. nggak banyak gerakan, tapi jangan lupa di Cuma mana? ya eye contact dengan Eye senyum. contact dan senyum. Jangan mentang-mentang formal terus kita ini ya muka kita jadi serem kan gitu. Tetap selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Kan gitu kan? Selamat pagi, selamat datang para hadirin yang terhormat. Jadi tetap mata kita, senyum kita itu tetap, walaupun nggak banyak tangan, nggak banyak gerak. Gitu. Tapi Mbak, kita jadi MC ini belajar gimana ya? Bisa nggak kita belajar, memang sih belajar otodidak gitu ya Mbak ya, dengan belajar di YouTube seperti itu nggak bisa ya Mbak ya? Bisa. Kalau saya bilang Kan nggak bisa, nanti saya salah ya. iya sih Mbak. Cuma saya kekurangan itu Mbak suara ya. Suara kadang-kadang nggak ini ya, nggak bagus ya mungkin ya. Pengeluaran suara itu gitu. Kadang-kadang dia apakah memang karena pengaruh dari mic atau memang karena pengaruh memang suaranya nggak bagus, nggak tahu juga. Kadang-kadang nggak, kalau kalau saya yang pernah maju gitu, ada suara mic-nya itu enak loh Mbak. Dengungan dari suara mic-nya itu enak, suara kita dengar. Ada kadang-kadang nyaring gitu, nggak enak didengar sama audiens seperti itu loh. Betul, Iya Mbak, betul. saya Saya iya setuju. pernah saya majukan Mbak, suara mic-nya itu membuat saya itu berbicara gimana ya, nggak enak didengar gitu. Sepertinya Oke, suaranya bergetar gitu, tapi itu karena pengaruh dari mic-nya gitu. Ketika begini. diperbaiki mic-nya nggak bisa juga. Ya udahlah berarti memang seperti itu dah mic yang ada, yang bisa disiapkan Oke, seperti itu. saya pikir ini bukan gini, bukan pengalaman Mbak Aisyah aja. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini Iya, juga pernah merasakan ya. Memang begini, ini percaya tidak percaya, tapi ini yang saya alami ya. Jadi kita kan sebagai pembicara itu sering sekali pakai mic, otomatis gitu iya ya. Mbak. Kalau Heeh. audiens yang banyak kita pakai mic. Sebenarnya kan 11-12 dengan penyanyi ya, ibaratnya Iya ya. Mbak. Heeh. Nah, percaya tidak percaya bahwa harganya mic itu juga mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan Betul Mbak. Iya. ya. Itu percaya nggak percaya. Jadi memang makanya banyak sekali pembicara atau penyanyi itu punya mic sendiri yang dia sudah comfort dengan itu, dengan alatnya itu gitu. Kayak saya aja, contoh kayak saya punya headset gitu ya. Itu ada beberapa, tapi yang nyaman buat saya dan saya tahu posisi yang paling enak, terus bagaimana. Hanya satu yang ini sampai rusak pun ibaratnya kemarin hotel gitu ya sama anak saya pakai gitu. Kenapa? Karena saya paling nyaman di sini dan saya tahu kualitas suara yang keluar itu bagus. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terlepas dari kualitas mic, jangan lupa di public speaking itu ada 3 elemen yang penting. Nah, elemen penting itu apa sih? Verbal, voice, dan visual. Nah, kalau tema kita hari ini adalah tentang body language, yaitu visual.
apa yang kita tampilkan sebagai pembicara. Nah, tapi terlepas dari itu ada verbal loh. Ada voice. Voice itu adalah kayak kita nyanyi ya, do re mi fa sol la si do, kan gitu kan? Nah, ada naik turunnya. Voice. Jadi apa yang keluar, ada pemilihan intonasi, artikulasi itu dipelajari. Gimana melajarinya? Bukan sekedar teori tapi dilatih. Kemudian verbal itu apa? Verbal itu pemilihan kata-kata. Jadi 3 komponen ini sangat kuat dan yang sebaiknya saran saya, dan ini menurut ahli komunikasi, memang harus dipunyai oleh speaker. Gitu, harus dilatih. Gimana sih suaranya kalau formal itu? Kok saya kayaknya suaranya kok kelihatannya sember? Kita latih. Latih vokalnya, voice-nya kita latih. Jadi A, I, U, E, O. Gimana caranya pakai suara itu, suara vokalnya vokal atas namanya. Gitu. Jadi dulu saya juga cempreng loh, percaya nggak percaya loh. Saya dulu sebelum belajar public speaking itu kalau ngomong cempreng, kalau sehari-hari aja saya masih cempreng. Tapi kalau pada saat saya sudah jadi pembicara, saya tahu nih posisi suara saya yang seperti apa, kualitasnya seperti apa, saya sudah tahu. Secara otomatis langsung change tuh, gitu, langsung beralih tuh saya. Ya, jadi dilatih. Bisa dilatih setiap pagi bangun tidur sebelum ngapa-ngapain gitu ya. Kalau misalnya sholat ya sudah sholat dulu. Setelah itu masih pagi, masih subuh, belajar. Belajar mengeluarkan vokalnya. Jadi do, re, mi, atau a, i, u, e, o. A, I, U, E, O. Jadi kayaknya sederhana ya, kayaknya ya, cuma oh begitu doang. Tapi ini berpengaruh pada proses nanti berbicaranya. Oke? Jadi seperti kita belajar menyanyi ya, Mbak ya. Ya Do, kalau re, ini mi kan gitu ya. kalau itu kan kalau orang nyanyi ya do re mi, kalau kita public speaking sih cukup a. Ini loh otot kita kenapa harus latihan. Pertama, kalau suara itu kan ada udara yang dikeluarkan, ya kan? Jadi dibiasakan pada saat pertama kita membiasakan posisi yang benar mengeluarkan suara. Terus, yang kedua adalah merenggangkan otot-otot supaya kita nantinya pada saat jadi pembicara nggak banyak belibet. Jadi artikulasinya itu jelas. Jadi nggak usah do re mi deh. A-nya tapi dibuka. Coba deh. Yuk latihan yuk. A, I, U, E, O. Kelihatannya jelek nggak apa-apa. Kelihatannya jelek Iya, nggak Mbak, apa-apa. kelihatannya jelek ya. Iya, nggak apa-apa. Kan ini kan cuma buat latihan, tapi kan nanti di depan orang kan nggak gitu. Kan kita senyum. Gitu ya. Jadi A, I, U, E, O. A, ini A, otomatis ketarik I, loh. U, E, O. Suaraku Jelek ya, Mbak ya. cempreng, Mbak. Ya, A, I, U, E, Hmm. O. Ini kita lagi A, bicara vokal. I, U, E, O. Ya, kalau kita belajar ngaji, tahu kan ya kalau belajar ngaji ya, mahrojnya harus benar. Nah, di public speaking juga gitu. A, I, U, E, O harus benar. R, biasakan. R. Jadi kalau R. R, M. Nah, ini M. dilatih. Nggak usah gini. 1 minggu ini belajar A, I, U, E, O dulu. Tapi yang benar. Ya. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Kita sudah lebih oke. Nanti pasti ada perubahan dalam seminggu otot di sininya. Kalau dilatih. Saya ngomong biasa nih. Kalau saya ngomong biasa ya, saya pasti ada kedengaran cemprengnya. Tapi pada saat saya biasa, ini saya ngomong biasa. Tapi saya pada saat jadi MC formal itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Samiwati atas kedatangannya. Yang terhormat Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Para hadirin yang saya cintai. Beda kan? Beda kan? Cakep, Mbak, suaranya.
Iya, kalau enggak saya nggak jadi coach public speaking lah. Ya, artinya apa? Aku Belajar public pengen tuh punya speaking suara kayak gitu. dilatih, Mbak. Bukan tidak bisa. Saya juga dulu berlatih. Itu dulu. Dulu jadi saya berlatih ya itu Ya. tadi. Sederhana pakai A, I, U, E, O. Tapi pada saat kita pakai A, I, U, E, O yang benar adalah sudah mulai pakai vokal atas. Jadi bukan keluarnya dari sini, tapi dari sini. A, Dari perut. I, U, Dari perut ya, E. Mbak. Yes. Sederhana ya, tapi lakukan. Ya ya. Kita jadi Saya agak yang lain yang ya. belum kalau Heeh. cara intonasinya itu Mbak, cara intonasinya itu suara itu kayaknya kayak masih kadang ngetrel suaranya, Ya itu tadi. belum Kita bisa bicarakan pelan dulu. seperti Yes, jadi memang ini dilatih ya, dilatih supaya nggak belibet tuh seperti apa. Biasanya orang pertama kalau ngomong itu kenapa sih nggak bisa ngerem gitu ya? Sebenarnya kan apa yang ada di otaknya dengan apa yang keluar di mulut itu berarti kan banyak gitu ya, banyak yang mau disampaikan. Akhirnya Betul, nggak, Mbak. iya, Iya, banyak yang mau betul itu, Mbak. disampaikan, takut habis waktu gitu, Ah, iya, iya kan? ya habis Jadi waktu. ya. terlalu banyak yang di sini, kemudian mau disampaikan ke Mau orang disampaikan, lain, nah, tapi waktu dibatasi. waktunya iya memadai, terbatas. Yes, betul. Betul, Mbak, betul. Banyak yang mau Nah, disampaikan, banyak yang mau ditanyakan, tapi waktunya dibatasi. betul. Nah, disitulah akhirnya kita kayak belibet akhirnya. Mana nih? Nah, di public speaking itu sebenarnya diajari bagaimana membuat konsep materi. Ya, membuat konsep materi, apakah dari semua materi yang kita kuasai akan kita sampaikan. Gitu. Jadi dilihat nih batasan waktunya. Selain tadi kita punya materi, batasan waktu. Jadi dari sekian, mungkin satu materi itu kita punya poin, kita bikin poin itu bisa 20, 30, 50 pembahasannya. Tapi apakah waktu 1 jam cukup? Nah, artinya apa? Kita harus screening lagi, kita harus cari lagi poin dalam 1 jam, itu kita mau sampaikan apa. Ya, jadi belajarnya nanti di situ. Jadi gimana nih? Misal kanker serviks, saya kasih contoh ya. Nih, kanker serviks itu kan banyak yang mau dibahas, ya enggak? Betul, Mbak. Ya, Banyak. betul. Misal contoh, pertama kematian, kedua misalnya ibu-ibu gitu kan yang suka makan tidak dijaga misalnya, kan macam-macam gitu kan. Misalnya ada berapa ya? Ada berapa poin dibikin poinnya. Kematian, misalnya jumlah kematian. Terus kedua, misalnya apa? Karena makanan gitu ya, penyebabnya apa saja. Banyak nih penyebabnya ada 10, tapi apakah 10-10-nya kita mau sampaikan? Misalnya begitu. Nah, karena sewaktu 1 jam, oke, kita ambil latar belakangnya satu saja, tapi itu membuat orang ingin mendengarkan. Nah, itu dia, Mbak. Iya kan? Misalnya, oh Iya. kematian. Oke, kematian. Kita mau bahas nih kenapa kematian. Nah, yang terkait dengan kematian, apa nih penyebabnya? Yang paling ingin disampaikan. Contohnya, misalnya ya, apa kalau saya lupa ya istilahnya menjaga kandungan ya itu apa sih istilahnya tuh di check up ya, di check up setiap tahun gitu kan. Nah, itu bisa tuh. Atau pola makan. Bisa jadi pola hidup. Nah, ambil satu poin itu saja, tapi bisa dikembangkan. Jadi jangan pengen banyak, tapi nggak bisa. Nah, kembali ya, saya ke pembahasan tema kita tentang gerakan tangan. Tadi lihat saya begini, pertama, kedua, ketiga. Beda nggak kalau saya cuma ngomong? Yang pertama, kedua, yang pertama poinnya adalah kematian. Kedua, poinnya Berbeda, adalah Mbak. enak mana? Yang tadi yang menunjukkan kurang ada penegasan kalau itu nggak ke tangan. penegasan dia. Iya, Betul. Ya, kurang ada penegasan. gerakan tangan memberikan penegasan. Pertama, Betul. kedua, ketiga. Betul. Ya. Memberikan Ya, penegasan. betul. Satu, Tiga. kedua, ketiga. Oke? Jadi kalau ngomong pakai tangan itu lebih ada visualnya.
Ya enggak? Gimana teman-teman, sudah paham? Enak nggak? Gimana teman-teman, paham sampai di sini? Berbeda ya Mbak ya. Apa kabar? Apa kabar Bapak dan Ibu? Apa kabar Bapak dan Ibu? Apa kabar Bapak dan Ibu? Tapi Mbak, izin ya Mbak, dari gerakan yang Mbak berikan itu kadang-kadang kita nggak sadar ya, kalau memang itu memberikan makna ya kadang-kadang yang kita tampilkan Mbak. Seperti Betul. yang Mbak tampilkan itu, kadang-kadang kita nggak sadar loh apa yang padahal memang kita nggak pernah belajar memang, tapi gerakan itu muncul sendiri gitu loh Mbak. Betul. Seperti tangan terbuka Otomatis tadi ya ya. kan, Betul. pertama, kedua, ketiga. Tapi saya sendiri pribadi nggak sadar seperti itu loh Mbak. Kalau itu Oke. memang memberikan makna, Makna. bahasa ini yang punya makna, tapi kita nggak sadar gitu loh Mbak. Ya, Sering itu Mbak, betul. tiba-tiba Ini refleks. nggak sadar juga gitu. Betul. Ini kan refleks, ya kan? Tetapi ada Refleks hak. ya. Ya, ini refleks kayak tadi 1, 2, 3 refleks. Nah, karena ini refleks, artinya refleks itu kan terjadi karena sudah faktor kebiasaan di luar, sebenarnya sudah masuk ke alam bawah sadar karena Iya. kebiasaan. Nah, bisa nggak hal-hal yang Mbak Dian lakukan seperti ini dilakukan oleh teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi itu Bisa. gerak refleks loh Mbak. Kok dia Oke. tiba-tiba gitu. Ya, sekarang Bukan karena mungkin kita betul. belajar ya Mbak. Tapi nanti gerakan ini bisa refleks gitu. dipelajari. Artinya apa? Yang tadinya kita mungkin refleks yang bagus-bagus tadi sudah dilakukan karena refleks sudah terbiasa, tapi ada hal yang mungkin masih kurang, itu bisa dilatih. Nanti next gitu ya. Next akan menjadi kebiasaan juga, refleks. Itu. Nih, saya nih ngomong ya. Saya ngomong, ini kontrol loh. Saya dari sini. Ini posisi di tangan saya yang kiri kemana? Di belakang kan? Ya enggak? Pada saat saya bicara nanti, paham ya? Iya Mbak, paham. Gerakan tangan saya. Kita awalnya di sini nih, tapi nanti beda enggak? Ini Beda, posisi beda. tangan. Ini bisa dilatih enggak? Bisa. 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 Bisa seperti tadi 1, 2, 3. Saya di sini, kemudian saya dulu saya di sini tapi berada di sini. Sekarang. Oke? Oke. Sip. Oke. Oke. Oke, sip. Beda ya ini dengan ini. Ya. Kayaknya sama. Oke. Ya, jadi gini. Apa sih yang harus diawali dari mana dulu? Biasakan posisi tangan ini tidak tegap dulu. Itu jauh lebih baik. Ya. Mbak, ini gimana Mbak? Ini belum bisa mengontrol ini. Oke, yang belum bisa dikontrol. Kita pada saat sudah belajar hari ini, mulai kontrol. Kalau yang refleks-refleks nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang bagus. Nah, gimana caranya untuk mengontrol hal-hal tangan ini supaya tidak bermakna negatif? Lakukan apa yang Mbak Dian lakukan. Biasakan berdiri atau posisi tangan itu ada di, sebentar kok ada semut ya. Nah, posisinya di sini, jangan tegap. Ya, kalau pembicara sudah tegap, itu punya arti sendiri. Bisa Nampak jadi kaku ya, dia Mbak, ya? tegak. Hah? Ya, kaku. Kaku ya? Tegang. Atau dia ada rasa ya tegang, ada rasa khawatir. Betul. Jangan-jangan nanti pada saat menyampaikan materinya pun dia kepada audiens tidak terbuka. Biasanya yang tegak-tegak itu bukan hanya dianya yang grogi, tetapi pada saat penyampaian dia kaku. Kakunya apa? Saklek dengan materi yang dia sampaikan. Gitu, ya. Jadi sudah kelihatan tuh bahasa tubuhnya. Lu ngomong pun orang masuk, kan kalau kata-kata speaker-speaker terhebat, hebat gitu kan ya, 3 menit pertama adalah hal yang menentukan orang tersebut layak didengar atau tidak, gitu sebagai speaker profesional. Nah, kalau 3 menit pertama itu kita belum bicara tentang macam-macam, tapi yang dilihat adalah visual dulu. Bagaimana cara menyapa, bagaimana masuk ke dalam ruangan, duduknya, dirinya, gestur tubuhnya, tegapnya seperti apa. Jadi itu yang menentukan orang itu
tanda kutip layak atau tidak didengar. Ya, situ. Jadi ini dilatih nih tangannya. Supaya apa? Supaya audiens merasa penting. Jadi bukan kita doang yang penting. Audiens kalau sudah dirasa mereka itu penting, lebih rileks, lebih suasananya lebih masuk, dan karena hormonnya hormon senang, jadi apapun yang diberikan bisa jadi insight baru. Oke? Jangan lupa senyum ya. Mau apapun, pokoknya kalau jadi speaker Ya. itu harus kasih energi positif. Dengan apa? Dengan senyuman. Harus lupakan dulu masalah. Ya, tuh ada masalah apa, A, I, U, E, O, kalau udah jadi speaker itu lupakan. Lupakan ibaratnya, oh saya terpaksa nih jadi speaker. Oh saya ini dikasih tugas mendadak. Oh saya belum siap. Lupakan. Ya, gitu. Mbak Salmiwati gimana nih kabar? Saya pengen dengar Mbak Salmiwati dah. Kemarin saya lihat statusnya pulang umroh ya Mbak. Alhamdulillah Mbak Dian. Ayo Bawa- cerita. Bawa masih batuk, bawa batuk pulang. Oleh-oleh. Boleh. Cuacanya mungkin ya Mbak, di sana panas banget ya? Iya, panas banget. Alhamdulillah sangat panas, tapi kita tidak berkeringat. Cuman setelah sampai di Indonesia, keringat semua keluar, dan yang kurang baik juga keluar gitu. Luar biasa. Udah berapa nih? Udah 1 minggu batuk. Ntar besok sehat insya Allah. Amin. Ini sehat deh. Kangen saya lama nggak ke Padang ya, nantilah diatur lagi waktunya. Saya janji sama Mbak Silvi aja belum jadi-jadi. Karena kemarin Mas Rizky-nya sempat kurang sehat gitu dan cukup lama. Jadinya saya harus stay di Malang. Gitu ya. Pasti itu yang terbaik loh, Mbak. Iya, yakin. Dan banyak pekerjaan yang ternyata memang di Malang bisa dikerjakan gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Penjabaran saya yang mungkin sederhana, tapi kalau dilakukan cukup butuh tenaga untuk melatihnya. Iya, untuk prakteknya sepertinya kurang mudah ya. Yakin tapi jangan kayak tanya lagi ya, saya bisa atau enggak. Karena kalau di public speaking kalau udah pakai nanya, nah itu udah menurut saya ini jadi hal yang mundur ya gitu. Jadi Iya. jangan ditanya, jadi bisa dulu gitu ya. Iya Memang sih, Mbak. butuh waktu, butuh tenaga dan Butuh waktu. waktu, ya. Betul. Tinggal itu, Tapi Mbak. terus Latihan lagi-lagi. latihan. Latihan. Sebetulnya Mbak, itu Ya. memang kalau saya ya, memang sih saya pernah mengajar sih. Cuman dari mengajar kita tampil ya, tapi beda ya Mbak. Dengan kita mengajar mungkin tampil dengan orang kita, misalnya kita jumpai dengan orang-orang pejabat seperti itu ya Mbak ya, memang berbeda ya. Beda. Kita jadi public speaking itu memang sangat jauh berbeda seperti itu. Tapi guru yang punya kemampuan public speaking yang bagus biasanya disenangi oleh murid-muridnya. Iya Mbak, betul loh Mbak. Tapi nggak tahu Ya. juga. Tapi Saya saya nggak merasa alhamdulillah, coba. betul. Saya alhamdulillah gini, selain saya jadi trainer, kebetulan saya beberapa bulan terakhir saya sering ke sekolah-sekolah gitu ya, dan saya juga bikin Iya. tidak di Padang aja, sekarang saya bikin juga di Malang kelas-kelas public speaking kids. Gitu. Mereka rata-rata alhamdulillah hampir 100% itu testimoninya bagus dan ingin mengulang. Saya tanya, kenapa? Karena penyampaian saya itu berbeda. Jadi saya Terus, kemarin, senyum ya Mbak, memang ya, senyum kita itu memang itu salah satunya ya Mbak ya, menambah kita ketertarikan audiens itu. Memang ada beberapa orang itu dia menyampaikan materi itu dengan wajah yang nggak senang dilihat seperti itu. Dan itu saya pernah rasakan gitu, wajahnya dia menyampaikan materi itu dengan nggak senang gitu. Jadi kita pun yang mendengar ya udah deh, asal dengar aja dah, nggak mau tahu dah, silakan berbicara di depan seperti itu. Terus iya, senyum itu saya rasakan Mbak, itu senyum salah satunya. Senyum itu memang iya. Dalam satu lagi penyampaian selain suatu senyum itu eye materi. contact. Kalau yang di sini sudah Eye alumni contact. Mbak Silvi
sama Mbak Salmiwati sudah alumni saya di Mastery ya. Artinya catatan saya yang sering sekali keluar adalah apa Mbak Salmiwati? Apa catatannya? Paling sering adalah eye contact dan biasanya. Jadi ada kata-kata yang keluar Eye eye contact, gitu kan? Yang paling sering gitu. Jadi memang kenapa eye contact terkadang kita nggak sadar, sama seperti tangan, mata kita kelihatan ke atas, ya nggak? Ngomong sih gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky. Saya dari Malang, tapi mata kita ke atas. Atau mata kita ke bawah, ngeliat lantai. Itu kita nggak sadar. Nah, sebaiknya gimana? Ya, eye contact memang. Audiens selain tangan adalah mata, ini bahasa, apa kalau bahasa nyanyi ya, judul lagu ya, dari mata turun ke hati. Jadi memang dari mata. Menghidupkan suasana itu dari mata. Kita bisa tahu orang ini fokus atau tidak dengan kita adalah dari mata. Betul. Jadi memang ada triknya. Kalau nanti sering gitu ya, sering interaksi dengan audiens akan tahu bagaimana caranya menguasai audiens. Insya Allah. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau mau sharing lah? Saya pengen dengar, jadi jangan saya aja nih yang ngomong. Kalau udah kebiasaan posisi gini nih, mau online mau offline tetap begini. Sudah biasa. Iya. Tinggal cari panggung untuk latihan lagi Mbak Dian. Iya, nanti ya saya mau bikin yang Jadi buat, kita latihannya gitu kan. Ya betul. bagi orang guru atau memang profesinya itu memang bisa. Tapi kalau orang itu hanya ingin belajar tapi tidak ada panggungnya, dia untuk prakteknya nggak mudah. Kemana mau dipraktekkan dia nggak tahu kan. Iya, sebenarnya itu juga. Sebenarnya kan begini, kalau saya cerita dulu. Mungkin Mbak Salmiwati kan pernah tahu lah ya, karena Iya. sedang juga alumni pertama di batch pertama di Padang gitu. Jadi kalau saya bikin satu program itu sudah memikirkan jangka panjangnya sebenarnya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih Mbak Dian bikin workshop? Nah, kemudian sebelum bikin workshop, saya juga bikin yang namanya ngobras, ya, ngobras seperti ini. Kenapa gitu? Dan next tujuan saya adalah mencetak gitu speaker-speaker baru, dan saya memberikan wadah. Pengennya saya ngobras itu bukan saya hanya sekelumit aja lah sebentar datangnya gitu. Untuk Iya. apa? Next kita ngobras dulu secara online, kemudian baru kita bikin offline-nya. Nah, saya pengen banget, dan dream saya itu saya bangun ya saya mendirikan diri kode, dan saya memang konstan benar-benar dalam beberapa bulan terakhir ini untuk itu gitu. Sampai saya sudah punya, saya di Malang, saya bikin fondasinya salah satunya di Malang dari kids. Bayangkan, saya bikin workshop public speaking kids dari usia 5 tahun sampai 7 tahun, dan itu lucu banget. Itu pengalaman baru buat saya. Jadi saya mencetak speaker-speaker baru ini, tapi next mereka yang akan saya kasih wadahnya untuk berlatih dan mengembangkan tadi belajar public speaking-nya. Jadi saya sudah mempersiapkan tuh, saya pengen banget gitu. Dan ngobras ini bukan saya. Kan teman-teman belajar sampai ke mastery mengeluarkan investasi yang menurut saya juga nggak kecil kan gitu. Nah, tapi ada wadahnya nih. Gitu. Ada wadahnya dengan apa ya, berlatihnya di ngobras, berlatihnya dengan Mbak Dian, tapi nanti next bisa bikin sendiri. Jadi bagaimana caranya membuat workshop, seminar, itu juga akan saya ajarkan gitu. Itu ya. Jadi memang ke sana pengennya gitu. Cuman memang kan step by step lah. Ya. Memang butuh wadah, saya paham. Butuh latihan dan butuh wadah, butuh kesempatan. Saya dulu belajar, kenapa bisa seperti sekarang? Coach saya di mana, saya ngikutin tuh. Ya, coach saya di mana. Pokoknya saya ada waktu, saya minta waktu, saya ikut gitu. Saya terbang. Misalnya dia ada di Bali, di mana. Karena saya cuma satu, bukan belajar tentang bagaimana saya bicaranya. Kepada coach saya yang saya pelajari benar-benar adalah bagaimana dia menguasai panggung.
bagaimana gesturnya, bagaimana menghadapi audiens dari yang 10 orang kemudian sampai ribuan orang. Jadi saya pelajari itu di situ. Dan saya nggak akan nemukan itu di YouTube. Makanya kenapa saya bikin workshop ada receipt, boleh receipt. Karena disitulah teman-teman belajar, karena setiap momen itu pasti berbeda. Tetap ada perbedaan. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa belajar, Mbak Dian ini nggak ada wadahnya, nggak apa-apa. Next, pasti ada kesempatan dari yang kecil kemudian menjadi besar. Oke? Amin. Dulu saya juga bukan siapa-siapa kok, sampai sekarang ya berproses ya. Iya. Dulu cuman Dian gitu ya. Lama-lama karena memang saya punya target dalam berapa tahun saya mau jadi apa nih, speakernya seperti apa nih, saya punya target di situ. Jadi memang sampai saya punya kelas seperti sekarang itu juga bukan sesuatu yang tidak diimpikan oleh saya, ya. Jadi saya mengimpikan ini sampai saya punya kelas di kelas public speaking coach Dian, bikin Telegram juga kan. Buat saya ini juga bukan hal yang tidak diimpikan oleh saya. Tapi ingat ya teman-teman, saya kasih note, benar-benar kasih note bahwa proses pembelajaran oleh saya itu tidak copywriting. Copywriting itu adalah bagian kecil dari apa yang saya sampaikan untuk teman-teman. Tapi proses belajarnya ada seperti ini. Berinteraksi, latihan langsung, kemudian latihan sendiri secara mandiri. Gitu ya. Jadi jangan nunggu saya di Telegram saya akan banyak bikin copywriting gitu. Oke? Oke, semuanya. Sudah 1 menit lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau untuk kelas MC nanti ya Mbak Aisyah ya, saya pengen bikin kelas MC memang secara offline juga, kelas MC khusus. Izin bertanya Mbak ya, Ya. kalau kita itu jadi speaker, cara menguasai panggung ya dengan audiens yang ribuan itu bagaimana sih Mbak ya? Dengan puluhan ribu gitu. Sementara yang saya hadapi audiens itu palingan cuma 50 orang, 100 orang seperti itu ya Mbak ya. Sementara ini kan puluhan ribu gitu. Itu kira-kira Gini bagaimana kuncinya gini. Kalau mau banyak, artinya gini. Kalau kita satu mungkin poin kita satu cukup. Energi kita cukup satu, ya kan? Misal kita 10 orang kita cukup satu poinnya. Energinya banyak. Energinya 10. Artinya semakin banyak audiensnya, energi yang kita tularkan itu juga harus banyak. Iya. Gitu. Gak bisa kita ngomong, misal contoh menyapa orang 10 orang mungkin gini, halo bapak-bapak, halo ibu, apa kabarnya? Bisa. Tapi kalau sudah banyak, kita nggak bisa pakai tahapan atau suara yang seperti itu. Kita harus juga dengan energi yang luar biasa. Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Gitu. Jadi suara kita lomba. Jadi memang ya kepalan tangan itu juga nih, ini kepalan tangan begini. Halo, misal ini mic ya. Apa kabar? Nggak bisa kita jangan apa kabar Bapak dan Ibu dengan ratusan atau ribuan. Jadi memang energinya juga harus plus. Kuncinya di situ. Jadi pahami dulu bahwa audiens kita berapa orang nih. Gitu. Ya, kalau audiensnya oke, kalau 10, 100 oke, masih bisa biasa aja gitu ya, tanda kutip biasa aja. Tapi kalau sudah di atas 500, 1000 artinya memang tidak bisa. Biasanya IO-nya atau penyelenggaranya pun sound-nya itu juga beda. Ya, beda. Jadi alat pendukungnya juga beda dengan audiens yang banyak. Gitu. Terus, apakah kalau audiensnya banyak kita berdiri di tengah-tengah doang gitu tanpa bergerak? Enggak. Panggungnya luas, ya kan? Panggungnya luas, kemudian kita cuma diri di tengah. Apa kabar? Cuman gitu doang kan? Enggak mungkin. Pasti kita gerak ke sana kemari. Untuk apa? Untuk menyapa. Kembali tujuannya adalah supaya audiens merasa apa? Merasa penting. Kehadiran mereka itu dihargai.
Coba perhatikan speaker-speaker hebat. Dia nggak akan stay duduk di diri di tengah-tengah panggung. Nggak akan. Jalan nggak dia? Bapak yang di sana, gimana kabarnya? Bapak yang sebelah kanan atau Bapak Ibu yang sebelah kanan, gimana kabarnya? Kedengeran suara saya ya Pak? Masih fokus kan gitu kan? Jadi itu. Jadi memang harus ada gestur, ada body language yang menyampaikan bermakna bahwa audiens itu penting. Karena kita Berarti bagaimana? Gimana? kalau misalnya kan panggung besar, berarti intonasi itu, suara itu membutuhkan ini ya. Bagaimana sih dengan intonasi suara kita? Intonasinya Vokal itu tidak berubah. Yang berubah adalah energi, yang beda bukan berubah. Yang berbeda itu adalah energinya, semangatnya. Jadi bukan intonasinya mah sama aja gitu ya. Halo Bapak dan Ibu, cuman karena energinya dia lebih, artinya otomatis penekanannya pun juga yang keluar jadi beda. Ya. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong satu orang terus kita teriak-teriak, energi kita berlebihan, malah orang ngapain kan gitu kan. Tapi kalau audiensnya banyak, kita butuh energi yang besar. Dan biasanya tadi kembali, biasanya alat-alat pendukungnya pun juga luar biasa. Nggak Iya, mungkin pakai sound sound systemnya. biasa. Iya, Gitu. iya Mbak. Ya. Nantilah ya, kapan-kapan next kita setting dreams-nya gitu ya. Next kita bisa bikin seperti itu. Oke. Iya, Mbak ya. Jadi Mbak, untuk menyusun seperti MC itu ada tahapannya tuh gimana ya? Misalnya kan kita kan ditawarkan jadi MC seperti ini dalam acara tertentu seperti itu kan Mbak. Jadi ya kalau saya sih kalau ditawarkan jadi MC mau-mau aja, cuma memang ya itu saya ambil itu naskahnya itu misalnya dari YouTube. Memang kemarin saya ambil dari YouTube gitu. Selain saya konsul dengan atasan saya, sebagian itu saya ambil dari YouTube gitu kan Mbak. Cuma ada nggak itu ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak waktu kita menyusun konsep apa jadi MC acaranya itu seperti itu? Iya. Konsep itu. Ya, sebenarnya ada konsepnya. Ada konsepnya. Next ya, kita bicara tentang MC ya. MC dadakan. Kemarin kayaknya saya pernah bikin temanya MC dadakan, tapi saya lupa ya. Mbak Sylvie mungkin ini ingat. Mbak, waktu itu. Pernah ya? Pernah. Pernah ya? Nanti kita bikin lagi lah ya minggu depan. Jadi nanti gimana caranya jadi MC dadakan ya? Gitu. Kalau sekarang nanti panjang nih, bisa sampai jam 10. Nanti kasihan ya, kayak apa namanya, nggak apa-apa ya. Saya janji insya Allah minggu depan saya hadir lagi dengan acara ngobras. Tadi temanya MC dadakan lagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi supaya apa? Supaya nanti lebih paham lagi apa sih yang harus dipersiapkan sebagai MC dadakan, ya? Nah, Oke? itu dia Mbak. Oke. Ya, jangan makanya minggu depan insya Allah saya mau menyampaikan bahwa mungkin ada teman atau rekan yang tinggalnya di Malang atau seputar Malang gitu kan, seputar Malang bisa Surabaya, Sidoarjo, Pandaan gitu kan, Kediri, Blitar. Nah, saya minggu depan saya bikin workshop bukan saya sih, di Recode-nya bikin workshop public speaking gitu kan, mastery untuk dewasa 17 tahun ke atas di Malang tanggal 20-21 Mei 2023 gitu. Nah, saya pernah di mana-mana, tapi di Malang itu dulu tahun berapa ya? Yang pernah bikin tahun berapa ya di Malang? 2016 ya. Tahun 2016 terakhir bikin di Malang. Tapi itu waktu itu masih premium sekali harganya, beda dengan yang sekarang karena dulu masih di manajemen saya yang lama. Gitu. Jadi kelasnya memang premium. Nah, kalau yang sekarang masih cukup terjangkau untuk di Malang. Nah, ini baru pertama kali lagi nih setelah tahun 2016. Saya bikin lagi di sini gitu. Jadi nanti bisa saya share mungkin udah saya share kali ya, siapa ya? Udah di share mungkin ya sama adminnya di kelas afirmasi online itu jadinya punya Pak Sofian salah itu. Kelas public speaking course dia kepleset ya. Oke deh, kalau begitu
sudah bisa dipahami, tidak ada pertanyaan lagi tentang makna gerakan tangan dalam public speaking. Tentunya banyak sekali maknanya, dan ini harus dilatih supaya apa? Supaya tidak hanya voice atau vokal dan verbalnya saja, tetapi ya menurut ilmu komunikasi, pakar-pakar komunikasi, bahwa visual termasuk gerakan tangan ini menjadi hal penting yang harus dilatih. Nah, harapan saya teman-teman mulai malam ini mulai berlatih membiasakan menggunakan mengontrol gerakan tangannya untuk mempertegas apa saja yang dikeluarkan secara verbal. Ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi insya Allah di Jumat minggu depan dengan tema tadi, MC dadakan, siapa takut. Nah, sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mbak Dian. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya, monggo.